bakso itu sangat menjanjikan. Kenapa saya melihat produk menjanjikan? Karena memang bakso itu punya potensi ke depan, ibaratnya pedagang bakso itu tidak ada habisnya, akan muncul terus, bermuncul-munculan terus kayak gitu. Oh, berarti punya potensi yang bagus ini untuk di kuliner. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardiansyah Taufik. Saya selaku owner dari Bakso Kelengar Group yang beralamat di Jalan Perumnas, Mundusaren, Seturan, Yogyakarta. Pekerjaan utama saya dulu memang ada beberapa pekerjaan ibaratnya sampingan. Karena memang saya basicnya sarjana hukum, jadi saya tidak terfokus pada pekerjaan itu. Lalu saya beralih ke usaha saya yang berwirausaha. Saya bersama istri mengharapkan dengan waktu yang fleksibel. Karena kita wirausaha itu memang lebih cenderungnya kita yang mengendalikan. Usaha itu berkembang atau tidaknya tergantung kita juga. Kita mau segiat apapun, kita akan berkembang berdasarkan dari ownernya langsung. Jadi memang akhirnya saya memutuskan wirausaha dengan waktu yang lebih fleksibel. Untuk usaha itu saya memulainya di tahun 2010, lalu 2010 akhir, lalu 2011-nya muncullah dengan usaha yang saya bangun. Awalnya saya rintis dengan usaha rumah makan dengan berbagai macam menu makanan prasmanan. Tapi pada saat itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Saya tutup, saya menganalisis kembali apa yang kira-kira usaha apa yang kira-kira punya potensi. Lalulah muncullah dengan ide warung bakso pertama kali. Pada saat itu memang belum ada nama Bakso Kelengar. Bakso Kelengar itu ketika muncul setelah saya masuk bulan ke-6 saya berwirausaha. Muncullah dengan produk dengan Bakso Kelengar. Ya memang pada saat itu di Jogja di tahun 2011 itu belum ada bakso jumbo atau yang extra size yang besar. Nah, berangkat dari istri yang memang suka memasak dan memang ada basic usaha juga, akhirnya kita bangun bersama-sama berserta istri. Saya bangun dengan produk yang menurut saya pada waktu itu memang produk bakso itu sangat menjanjikan. Kenapa saya melihat produk menjanjikan? Karena memang bakso itu punya potensi ke depan, ibaratnya pedagang bakso itu tidak ada habisnya, akan muncul terus, bermuncul-munculan terus kayak gitu. Oh, berarti punya potensi yang bagus ini untuk di kuliner. Usaha baru itu memang susah diterima pertama kali. Akhirnya kayak kami membangun, menawarkan produk ini segala macam, ternyata responnya waktu itu kurang. Akhirnya saya berinovasi, kira-kira apa yang kira-kira yang memunculkan kembali. Alhamdulillah berkat proses yang panjang muncullah dengan ide produk dengan bakso jumbo yang Bakso Kelengar yang pertama kali. Modal awal dulu pertama kali karena memang tempat sudah ada. Jadi saya buka usaha bukan berarti saya buka langsung berdiri, bukan gitu. Jadi satu, saya nyiapkan mental dulu. Mulai dari situ kita akhirnya mencicil produk-produk mulai sendok, garpu. Dengan skalanya memang tidak bisa besar, tidak banyak, semampu kita. Kendala yang kami hadapi masa pandemi yang kami rasakan sangat berat. Untuk hariannya sendiri ya kendalanya memang mungkin harga daging yang terus melonjak karena memang komitmen saya produk itu harus betul-betul berkualitas. Ketika kita produk mau buat yang betul-betul berkualitas, berbentrok sekali dengan nilai jual gitu. Karena daya beli yang saat ini yang kami rasakan ini daya beli menurun, sedangkan kami mati-matian untuk menjaga produk yang berkualitas. Itu kami rasa itu agak berat. Tujuannya adalah kebermanfaatan. Saya lebih untuk masuk di proses sekarang ketika sudah menghadapi proses panjang dengan lika-likunya, jatuhnya kebermanfaatan. Jadi saya lebih cenderung bagaimana saya bisa merekrut karyawan sebanyak-banyaknya, saya bisa memberdayakan dari teman-teman yang
memang butuh pekerjaan dan saya bisa menampung untuk hal tersebut seperti itu. Sistem kami sudah 4 sampai 5 tahun ini sudah terbangun dengan sistem yang cukup baik. Bakso Klenger sudah melalui sertifikasi berupa sertifikat halal MUI. Jadi bakso Klenger itu sendiri yang menjanjikan keunikannya itu karena memang pertama kali size-nya, ukuran. Nah, untuk bakso Klengernya itu produk baksonya itu di ukuran mulai 250 gram di 2,5 ons ukurannya, size-nya, hingga berkilo-kilo, hingga berpuluh-puluh kilo. Termasuk terakhir kita buat terbesar itu di angka 74 kilo. Karena saya bilang makan bakso dengan gaya yang berbeda. Tagarnya kami, datang sadar pulang Klenger. Kita buatkan seperti dengan nama-nama yang unik. Ada namanya bakso Klenger, bakso petir, bakso kentir. Kentir itu Klenger petir namanya. Terus bakso kelon, bakso Klenger itu Klenger londo. Nah, seperti itu. Terus ada juga produk bakso Tugu Klenger. Kenapa saya namakan Tugu Klenger? Karena berbentuknya tugu dan itu membutuhkan beberapa inovasi yang menjadikan produk bakso itu menarik untuk dilihat sebetulnya. Bukan hanya menarik tapi enak juga. Kita hitungan per mangkok ya. Per mangkok ya alhamdulillah hitungannya bakso itu kita bisa jual per hari itu bisa sampai ratusan butir untuk Klengernya. Dan untuk bakso-bakso custom itu memang produknya karena size-nya besar dan memang peruntukannya juga untuk kebanyakan untuk biasanya ibu-ibu arisan seperti itu dalam kurun 1 bulan mungkin 3-4 produk untuk produk yang custom seperti itu. Ya, harga kita variatif. Produk bakso itu harganya ada yang di harga 18.000, 20.000. Namun untuk yang ukuran yang bakso Klengernya itu sendiri kita jual di harga 35.000 hingga jutaan. Karena kami juga bisa menerima custom. Jadi ada terutama yang ibu-ibu arisan yang datang ke kami ada budget sekian. Ya sudah, berarti kami bisa buat produk bakso dengan harga yang disesuaikan sama anggarannya mereka. Sistem penjualannya kita offline. Kita offline seperti biasa, orang datang seperti ini. Lalu kita juga ada online juga. Kami memanfaatkan beberapa ojol. Lalu juga nanti kami akan ada untuk produk frozen food, terutama dari misalnya teman-teman dari luar daerah mau datang ke Jogja, belum sempat datang ke Jogja, kami menawarkan nanti frozen foodnya. Kalau misalnya sebelum pandemi, saya mengacunya sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar hampir 150 sampai 200 kilo per hari. Namun kalau untuk harian sekarang mungkin maksimal itu di angka 100, terkadang sampai 80 kilo seperti itu untuk produk daging. Kurang lebih sekarang sekitar 60 sampai 70 orang karyawan. Karena itu kan dibagi beberapa bagian tempat. Termasuk kita ada company mini sisternya, jadi company sisternya dari bakso Klenger itu namanya Nemu Bakso. Lalu kita bagi karyawannya situ. Nanti semakin kesini kita akan melakukan penambahan karyawan. Jadi produk bakso saya ini kan memang dengan menggunakan produk bakso yang dagingnya memang harus bakso yang bagus. Kalau dagingnya kurang bagus dia tidak akan bundar, pasti akan pecah. Pernah di satu waktu kami mengalami beberapa kerugian karena produk dagingnya tidak sesuai dengan yang kami dapatkan. Untuk produk baksonya sendiri, kita ada beberapa topping karena zaman sekarang lagi senangnya pedas-pedas. Nah, kita menawarkan dengan bumbu ala-ala bumbu mercon. Lalu saya mengeluarkan juga ada dengan produk dengan bumbu lada hitam, dengan varian keju, mozzarella. Ketika kita mau melangkah, kita harus komitmen terhadap keputusan yang kita ambil. Angka 1000 akan dimulai dari angka 0. Namun ketika kita menguasai bidang yang kita jalani, usaha itu akan menjadi kuat. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.